Judul punya saya pribadi yaitu tentang metode murojaah dan metode hafalan dalam pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Quran As-Sohabah Cilegon. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja subjeknya, objeknya, dan metodenya. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini mencakup peserta pembelajaran Al-Quran yang menggunakan metode murojaah dan metode hafalan di pondok pesantren. Fokus penelitian ini dapat melibatkan peserta didik, guru, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi efektivitas kedua metode tersebut. Yang kedua ada objek penelitian. Objek penelitian pada judul tersebut adalah pembelajaran Al-Quran di pondok pesantren. Dalam konteks ini, penelitian akan berfokus pada dua metode pembelajaran, yaitu metode murojaah dan metode hafalan. Untuk memahami bagaimana kedua metode tersebut diterapkan, berdampak, atau efektif dalam proses pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga ada metode. Adanya metode wawancara dan metode observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu terdapat penggunaan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman peserta. Review jurnal yang pertama yaitu implementasi metode murojaah pada pembelajaran hafalan Al-Quran. 1. Bentuk penelitiannya adalah jurnal. 2. Masalahnya yaitu adanya peserta didik yang malas dalam menghafal Al-Quran. Ada beberapa anak yang hafalannya tidak ada peningkatan dan mengulang di situ-situ saja. Maka perlu perhatian khusus dalam menjaga kelancaran hafalan dan peserta didik lebih mengutamakan banyaknya setoran sehingga hafalan sebelumnya terabaikan hanya untuk mencapai target. 3. Urgensi penelitian. Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan praktis tentang bagaimana metode ini diterapkan secara efektif dalam konteks pembelajaran hafalan Al-Quran. 4. Subjek penelitiannya yaitu Ustadz Mustaqim LC dan Ustazah Nurul LC, santri atau peserta didik, guru atau ustadz rumah tahfiz. 5. Objek penelitian. Objeknya yaitu proses pembelajaran Al-Quran dengan fokus pada penerapan metode murojaah dan metode hafalan. 6. Metode dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. 7. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menyimpulkan bahwa metode murojaah di Markas An-Nur sudah terimplementasi dengan baik. Melihat dari data yang peneliti lakukan, mayoritas peserta didik mampu melakukan murojaah dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, yaitu menyimpulkan bahwa bagi guru atau ustazah Markas An-Nur agar selalu kreatif dalam mengelola metode murojaah kepada peserta didik agar meminimalisir peserta didik untuk tidak jenuh, tidak malas, sehingga dapat mencapai target sesuai dengan yang sudah ditentukan, dan terutama bisa membuka forum diskusi kembali antara orang tua dan guru untuk meninjau dan melihat sejauh mana perkembangan hafalan peserta didik. Review jurnal yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan metode murojaah tahfiz Al-Quran di Ma'had Al-Ulyaman Kota Batu. 1. Bentuk penelitinya yaitu dari jurnal. 2. Masalahnya adalah ada santri yang hafalannya cepat dan lancar namun ada pula yang belum. 3. Urgensi penelitian. Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam tentang metode murojaah dari jurnal, yaitu untuk mengetahui kemampuan santri dalam menghafal dan menjaga Al-Quran berdasarkan implementasi metode murojaah di Ma'had Al-Ulyaman Kota Batu. Peneliti ini juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan manfaat metode murojaah dalam meningkatkan hasil hafalan Al-Quran. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan metode pembelajaran tahfiz Al-Quran yang lebih efisien dan berkelanjutan. 4. Subjek penelitinya yaitu dari ustazah pembimbing tahfiz dan beberapa santri yang menghafal Al-Quran. 5. Objek penelitiannya yaitu mengetahui kemampuan santri dalam menghafal dan menjaga Al-Quran berdasarkan implementasi metode murojaah di Ma'had Al-Ulyaman Kota Batu. 6. Metode dan pendekatan penelitian. Metodenya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. 7. Hasil penelitian. Dalam pelaksanaan metode murojaah ini, hafalan santri sudah banyak yang lancar, namun masih ada beberapa santri yang masih memerlukan bimbingan ustazah. Santri tidak dituntut memakai lagu tertentu. Santri diberikan kebebasan memilih lagu sendiri. Banyak santri yang sudah fasih baik dari segi tajwid maupun makhrajul hurufnya, namun masih ada beberapa santri yang belum.